Jemaat Maha Tuhan, terpujilah Tuhan yang telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dialah yang terus menjaga, memelihara, dan memberkati kita, manakala kita terus berjalan dalam kebenaran firman. Karena itu, mari terus memperlengkapi diri dengan kebenaran firman. Untuk itu, kita akan baca dan renungkan firman. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman-Mu saat ini, sebab kami sangat membutuhkan firman. Sebab manakala tidak ada firman di hidup ini, kami akan salah arah, kami akan gagal, kami akan binasa. Dalam keyakinan iman itulah maka saat ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan, biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu ini, dan jamaah semua yang mengikuti pemberitaan firman ini, supaya dari pemberitaan firman ini semua yang mengikuti akan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan baca firman Tuhan saat ini dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Begini dikatakan: sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kisah tentang kelahiran Yesus yang terjadi di kandang hina Bethlehem, sekarang ini gereja Nativity. Di tempat itu Yesus dilahirkan, dan bagaimana sikap umat ketika Yesus dilahirkan. Para penginjil mengisahkan antara lain yang dikisahkan oleh penginjil Matius, ketika Yesus lahir di Bethlehem, tanah Yudea, para Majus dari timur, ini Babel, kalau sekarang itu Irak, mereka datang mencari untuk menyembah Dia. Ayat 1 dan 2. Para Majus, bahasa Persia, imam. Menurut Herodotus, seorang sejarawan, istilah Majus menunjuk pada suatu suku dari bangsa Madai yang mempunyai jabatan imam di kerajaan Persia. Para Majus mewakili orang yang bukan Yahudi, kaum terpandang, para cendekiawan yang ahli di bidang ilmu perbintangan atau astrologi dan pandai menafsir mimpi. Mereka merepresentasikan kaum elit dan orang kaya di zamannya, tapi punya hati untuk mencari dan menyembah Yesus yang baru lahir. Menjadi pertanyaan untuk direnungkan, bagaimana dengan kita yang Tuhan sudah berkati dengan kesehatan, kekuatan, kekayaan, jabatan, kesuksesan? Apakah kita punya hati untuk mencari dan menyembah Yesus? Mencari dan menyembah Yesus, itulah sebenarnya makna Natal yang sesungguhnya. Natal yang sesungguhnya, manakala kita membangun perjumpaan dengan Tuhan secara terus-menerus. Para Majus, para gembala datang berjumpa dengan Tuhan. Ini menjadi perenungan bagi kita. Jangan dengan apa yang ada pada kita, kita jadi lupa diri dengan berbagai alasan, sibuk, tidak ada waktu. Sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk berjumpa dan menyembah Tuhan. Para Majus ketika berjumpa dengan Yesus yang lahir, mereka sujud menyembah Dia. Ayat 11. Menyembah, bahasa Yunani proskureo, dapat diartikan berlutut, sujud sampai ke tanah, membungkukkan diri, tanda penghargaan dan penghormatan kepada yang disembah. Tanda penghormatan dan penghargaan itu disertakan dengan tindakan memberikan persembahan. Ini juga terkadang kita menghargai, menghormati tapi cuma sebatas kata-kata tanpa tindakan. Tapi para Majus ketika mereka menyembah Dia, itu bukan cuma sebatas kata-kata, tapi firman Allah beritahukan penyembahan, penghormatan kepada Yesus yang lahir disertakan dengan tindakan yang memberikan persembahan. Bagian firman katakan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Natal Yesus mendorong umat rela membuka harta bendanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Para Majus bukan hanya mengorbankan waktu, tenaga, keahlian, tapi juga harta benda untuk mencari dan menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Ingat,
persembahan yang kita berikan itu merupakan tanda penghargaan dan penghormatan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan itu merupakan tanda penghargaan dan penghormatan kita. Dan kalau toh yang kita persembahkan terkadang dari yang sisa-sisa, itukah penghargaan penghormatan kita kepada Tuhan? Kita lihat para Majus mempersembahkan emas. Emas adalah logam yang berharga. Baru yang dipersembahkan adalah kemenyan. Kemenyan adalah dupa yang mahal, yang terbuat dari getah pohon. Juga yang dipersembahkan adalah mur, adalah getah kering yang harum baunya, yang digunakan untuk pengobatan. Dari pemberian ini, Yesus Sang Raja yang lahir mendapat penghargaan dan penghormatan yang sangat tinggi dari para Majus, sebab hanya Dialah yang patut disembah. Segala yang ada pada kita hendaklah digunakan untuk sungguh-sungguh menyembah Dia. Dia segalanya dalam hidup ini. Dialah yang harus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di hidup ini. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar firman ini memperlengkapi kami semua dalam menjawab tuntutan kebutuhan pelayanan. Dan oleh sebab itu biar ini dikuduskan, supaya semua yang mengikuti ini, saudara-saudara kami yang mengikuti dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike, akan mengalami pertumbuhan dalam iman. Sehingga itu akan beri dampak dalam hidup ini. Diberkati semua yang Tuhan selalu pakai dalam pelayanan pemberitaan ini, termasuk tim multimedia Bukit Moria Rike Manado, dan semua yang ada dalam kerja pelayanan di Bukit Moria Rike ini diberkati. Kami serahkan pelayanan ini ke dalam kuasa-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman. Terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kami berdoa agar pelayanan ini menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Kita saling memperlengkapi sehingga semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Trims.